Hubungan Pak Surya Paloh sama Pak Jokowi itu luar biasa. 2014-2019 menjadi pelopor pertama untuk Pak Jokowi menjadi presiden. Tapi kemarin tidak diundang. Memang Pak Surya Paloh sudah merenggang atau menyatu masihan, atau sebetulnya memang sibuk sebagaimana yang diinformasikan itu. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik kalau kita melihat dinamika perpolitikan yang dahulu menjadi teman dekat, yang mensupport tetapi sekarang tidak. Dan yang disayangkan adalah itu dipahami yang beragam oleh masyarakat. Oh ini begini, oh ini begitu. Ayo kita baca di beberapa media tentang bagaimana hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi yang dahulu merupakan sahabat luar biasa, tapi sekarang kelihatannya agak merenggang. Pertama kita lihat di Tempo, Nasdem tak diundang Jokowi, PDIP Pak Anies tunjukkan sifat yang berbeda. Kemudian kita lihat di CNN Indonesia, itu PDIP respon Surya Paloh soal titik terendah hubungan dengan Jokowi. Kemudian kita lihat juga di CNN Indonesia juga, Nasdem nilai Jokowi tak konsisten di periode kedua jadi presiden. Oh, berani mengkritik. Dan yang ketiga adalah di Kompas, komando Jokowi untuk relawan dukung capres diumumkan minggu ini. Oh, ini agak berbeda. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Tempo dahulu dan selanjutnya nanti kita hubungkan dengan CNN. Nasdem tak diundang Jokowi, PDIP Pak Anies tunjukkan sifat yang berbeda. Tempo.co Jakarta, Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, Presiden Joko Widodo sedianya tidak menyalahi aturan maupun mengintervensi perpolitikan negara kala mengumpulkan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Negara pada Selasa 2 Mei kemarin. Adapun Nasdem jadi satu-satunya parpol koalisi pemerintah yang tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Oh, ini yang Partai Nasdem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hasto menjelaskan, Jokowi sebenarnya sudah menyampaikan alasan Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, tidak diundang karena sudah punya koalisi. Di sisi lain, ia menyebut baca pres yang diusung yakni Anies punya semangat yang bertolak belakang dengan kesinambungan kepemimpinan. Kan dalam beberapa konten sebelumnya kan, siapa sih yang tidak akan melanjutkan perjuangannya Pak Jokowi? Kan begitu katanya Mas Anies Baswedan sih. Kemudian mengapa dari Bapak Surya Paloh tidak diundang? Sangat jelas penjelasan dari Pak Jokowi karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh Pak Anies. Hasto menjelaskan sedianya Jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol untuk membuka ruang dialog ikhwal masa depan bangsa. Oh, jadi dialog masa depan bangsa itu hanya parpol pengusung ya. Menurut dia, proses dialog ini tidak bertentangan dengan prinsip demokratis. Dia bercerita pertemuan di istana lebih banyak membahas tantangan bangsa ke depan, misalkan demografi, pertarungan hegemoni, hingga perlunya kesinambungan kepemimpinan ke depan. Padahal sebetulnya kalau ngomong demokrasi itu, lawan dan kawan adalah dalam demokrasi harus diajak ngobrol. Sehingga tidak ada suatu intervensi bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Itu yang disampaikan. Dan kemudian kalau kita melihat di CNN Indonesia, PDIP respon Surya Paloh soal titik terendah hubungan dengan Jokowi, dan Nasdem nilai Jokowi tak konsisten periode kedua jadi presiden. Sudah mulai mengkritik. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri ataupun Gus Coy menilai Joko Widodo nampak tidak konsisten di periode keduanya menjabat sebagai presiden. Menurut dia, pada periode pertama kerja Jokowi sesuai koridor.
Penilaian kami seluruh kader Nasdem dalam periode pertama semua fine. Jokowi berada dalam koridor yang menurut kami pas. Begitu periode kedua, ada banyak yang hal tidak dikonsisten dari Jokowi, kata Gus Coy di acara Political Show CNN Indonesia. Ia mencontohkan salah satu inkonsistensi Jokowi yaitu tak lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menentukan KPK tidak dilibatkan dalam menentukan menteri kabinet. Gus Coy menuturkan pada periode pertama Jokowi melibatkan KPK untuk menelusuri rekam jejak calon menteri yang diajak ditunjuk. Oh iya ya, kemarin juga terjadi perbedaannya. Kemudian Gus Coy juga mencontohkan menteri yang diizinkan untuk rangkap jabatan sebagai ketua umum parpol. Saat ini terdapat 3 ketua umum parpol yang duduk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju, yakni Ketua Umum Gerindra, kemudian Airlangga Hartarto Golkar, Zulkifli Hasan PAN Menteri Perdagangan. Oh iya ya, dahulu itu sangat dilarang. Namun Gus Coy menegaskan Nasdem tetap setia mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024. Kita koalisi sampai 2024. Adapun saat ini Nasdem telah berkoalisi dengan PKS dan Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan dan selanjutnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi, bahwa ketika tidak diundang Pak Surya Paloh, panjang urusannya. Pada Selasa 2 Mei kemarin itu tidak diundang, dan oleh PDI itu normal karena sudah tidak berada dalam koalisi mengusung pemerintah. Tapi kata Nasdem tetap, menurut analisis saya, pertama sebaiknya sih koalisi pendukung pemerintah itu tetap diajak berkomunikasi, tidak melihat bahwa ini ke sana ini kemari. Toh di dalam pendukung pemerintah pun misalkan itu juga beragam. Jadi ada yang mengusung Mas Ganjar, ada yang mengusung Pak Prabowo, dan ini kemungkinan bisa bersatu, kemungkinan juga berbeda. Dan ketika ada yang memutuskan mengusung Mas Anies Baswedan, menurut perbedaan itu kan sebenarnya wajar, dan komitmen semuanya adalah semuanya mendukung Pak Jokowi sampai 2024. Itu yang paling menjadi komitmen. Sehingga menurut saya ada sesuatu yang perlu diceritakan oleh Pak Jokowi. Mengapa Pak Surya Paloh, Partai Nasdem pada Selasa kemarin tidak diundang? Meskipun sebetulnya diundang atau tidak sebetulnya sama saja, tetapi ada sesuatu yang perlu diberikan solusi secara bersama. Kemudian yang kedua, tapi kata Mas Hasto, ini kan hubungannya dengan masa depan bangsa. Kalau menurut saya sih, masa depan bangsa itu boleh dibicarakan oleh semuanya, supaya Pak Jokowi tidak diposisikan sebagai orang yang terlalu intervensi terhadap taruhlah partai politik koalisi pendukung pemerintah atau yang sebaliknya. Seandainya semuanya dilibatkan, maka akan menarik bahwa negara ini sebetulnya apakah nanti yang terpilih itu adalah pro dan kontra dalam hal berwacana, berdiskusi, itu melibatkan semuanya, itu akan lebih baik. Tidak akan ada misalkan yang ditinggal, apalagi pada 2014-2019 Partai Nasdem, Pak Surya Paloh adalah sebagai terdepan untuk menampilkan Pak Jokowi. Ini menjadi tidak enak kalau suasana negara ini seperti selalu bermusuhan ya. Berkontestasi dalam berpolitik itu boleh, baik, tapi jangan sampai sesudah selesai kemudian meninggalkan luka mendalam. Karena apa? Tujuan dari yang kelompok A, kelompok B itu adalah menjadikan negeri kita lebih bagus. Jadi kalau ada yang terjadi perbedaan itu menjadi masalah besar. Kemudian selanjutnya, apakah kritiknya dari Nasdem tadi, Pak Jokowi sudah tidak mulai konsisten terkait dengan bagaimana
pada waktu rekrutmen menteri tidak melibatkan KPK pada waktu periode kedua. Begitu juga banyak ketua umum partai, taruhlah ketua umum Golkar, ketua umum Gerindra, dan ketua umum PAN itu terlibat sebagai menterinya, kabinetnya. Ya bagus saja ini kritiknya dari Nasdem ini. Tapi mengapa itu muncul kritik pada sekarang sih? Sebaiknya kan kritiknya itu adalah pada waktu proses 2019 kemarin. Sehingga kalau kita ngomong mengkritik, saling mengkritik itu adalah untuk kebaikan bersama, bukan karena misalkan luka baru kemudian muncul, kemudian itu diungkapkan. Itu kan tidak menjadi tidak fair. Pada kesempatan ini kan saya mencoba memberikan masukan kepada taruhlah partai politik koalisi pemerintah yang pada kesempatan ini ada yang kesana dan ada yang kemari. Sehingga pada 2024 nanti, kalau ngomong partai politik, ketua umum partai politik tidak bagus untuk membangun, maksudnya untuk masuk kabinet, dia fokus kepada partai, menurut saya juga bagus-bagus saja, tapi harus ada konsistensi sih. Begitu juga ketika KPK, lembaga KPK, pimpinan KPK dilibatkan dalam menentukan menteri. Itu menurut saya bagus-bagus saja. Syaratnya adalah pimpinan KPK yang tidak mengarah, tidak intervensi, atau tidak, maksudnya tidak ada, kan kalau kita melihat sekarang, ini KPK-nya bagaimana? Itu kan kemudian ada penilaian. Kalau selama KPK-nya itu masih bagus, itu perlu dilibatkan dalam bagaimana menyusun menteri. Tetapi tidak harus kemudian baru muncul kemudian seperti saat ini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Konflik antar pimpinan itu memang menarik untuk dihadirkan supaya terjadi kontestasi di antara mereka. Tetapi kalau itu diungkapkan sesudah, diungkapkan ketika terjadi konflik, itu menjadi masalah besar. Nah, konfliknya, maksudnya masalah besarnya itu adalah sepertinya ini kan dimunculkan kalau karena ada ketidaknyamanan. Ya, semoga saja catatan negatif ini tidak muncul kembali. Pertama, kalau partai politik itu adalah koalisi pendukung pemerintah atau kontra pemerintah pada perkembangannya, nanti semoga tidak terjadi di tengah jalan. Mulai awal sampai akhir harus, kalau kemarin seperti, kalau boleh saya mengkritik juga ya, PAN pada awalnya adalah, Gerindra juga itu adalah berbeda, tapi selanjutnya masuk dalam pemerintah. Tapi mengapa pada kesempatan kemarin itu kemudian juga diundang? Jadi menurut saya dalam membangun negeri ini lebih baik, ini adalah kelompok kontra, ini adalah kelompok pro, mereka berjalan sekata, maka terjadi check and balancing akan lebih bagus. Tidak ada yang misalkan menyalahgunakan. Dan dalam prosesnya, baik yang koalisi pendukung pemerintah atau yang kontra pemerintah, mereka tetap akan membangun sebuah gagasan, membangun negeri ini lebih baik. Jadi tidak ada yang karena kesempatan atau karena menggunakan kesempatan. Kemudian yang kedua, atau solusi selanjutnya, bahwa mengungkapkan hal yang sebetulnya tidak tepat. Maksudnya gini, kalau memang ada sebuah kesalahan, lebih baik disampaikan pada awal, tidak di tengah jalan. Karena apa? Kalau di tengah jalan itu pertanda, ya karena ada kesakitan baru kemudian dia dimunculkan. Akan lebih baik, maka hal itu disampaikan pada mulai awal sampai akhir. Contoh misalkan kalau ada catatan negatif pada pemerintahan Pak Jokowi misalkan, yang disampaikan oleh Nasdem, menampilkan menteri dahulu melibatkan KPK, sekarang tidak. Dahulu pimpinan partai itu tidak dilibatkan dalam kabinet, sekarang kemudian dilibatkan. Atau lebih banyak daripada dahulu lah. Itu kan lebih baik disampaikan pada waktu dahulu, tidak kemudian pada kesempatan yang sekarang sedang mungkin tidak harmonis. Sehingga ya kita fair lah dalam membangun negeri ini. Pecinta masa depan negeri, inilah negeri kita, negeri Indonesia. Ya kalian semuanya adalah yang membangun negeri, dan mungkin kalian pada titik tertentu adalah sebagai oposisi dari pemerintah, tetapi pada satu sisi adalah sebagai bagian dari pemerintah. Itu pasti akan terjadi perputaran,
tapi bahwa membangun negeri adalah kepentingan kita bersama. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.